Itu udah nggak ada Pak Polisi sama Pak TNI, udah isu korupsi, baru datang Pak Polisi sama Pak TNI, datang Pak Polisi sama Pak TNI, tangkep, salah siapa? Coba kalau ada Pak Polisi sama Pak TNI, nggak bakalan berani korupsi, karena nggak ada Pak Polisi sama Pak TNI, makanya korupsi. Itu makanya dipulangin lagi lah duitnya, dipulangin lagi. Tanda tangan. Kalau sampai korupsi lagi ditembak mati. Ya lu ngomong tembak mati kan? Ya lu aja tembak mati. Itu makanya. Karena faktor dari kelalaian. Lalu kasih pemahaman. Ini saya sendiri yang apanya masih hidup lah orangnya, makanya dipitnah meninggal melulu. Ibu nanya disuruh sama bokap sama nyokap. Maksudnya kalau disuruh yang nggak benar jangan mau. Meskipun dikasih perjanjian tertulis dan lain sebagainya jangan mau. Berpegangnya ke Al-Quran aja, beli Al-Quran, dibaca sama artinya. Terus jadi punya tujuan hidup, jadi nggak ngikutin perkembangan zaman. Jadi hidupnya nggak kayak kipas angin yang muter-muter aja. Itu intinya. Beli Al-Quran yang ada artinya, dibaca sama maknanya, dibaca sama artinya. Jadi selalu dijaga. Yang penting kelakuannya sesuai sama agama. Belum nikah masih lajang. Mana katanya itu jodohnya mana jodohnya? Udah tinggal berdua aja sama jodohnya, gak usah ikut sama orang lain. Ditungguin di rumah ini. Ini rumah saya sendiri, makanya ngakuin juga sesuatu wajib mati. Udah itu intinya. Asli jadi payah saya sendiri. Asli jadi payah kerja di laut dari nol ngebangunnya, beli tanah sendiri, AJB, sertifikat tanahnya. Tanahnya 200 meter, waktu itu masih harganya 38.190.000 per meternya. Waktu tahun 2016 atau 2017 apa 2016. Sekitar tahun itu beli tanahnya ini. Duit saya sendiri lah, bangun rumahnya juga duit saya sendiri. Jadi jangan ngakuin, itu intinya. Musuhnya itu siapa? Musuhnya itu orang-orang yang memanfaatkan kesenjangan pendidikan, narkoba, sama orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, bukan orang-orang yang dijebak. Kan udah ada perjanjian tertulisnya. Kan udah kalau sampai korupsi lagi ditembak mati loh. Udah ada perjanjian tertulisnya. Kecuali udah ada perjanjian tertulisnya, baru ditembak mati. Karena faktor dari kelalaian. Ya cara bikin konflik enggak, konflik juga. Sekarang begini nih, jaksa menghukum orang, menghukum koruptor. Tapi kalau yang benar-benar koruptor kan ada salah. Ini yang benar orang yang dijebak. Ada orang yang dijebak, dihukum sama jaksa, dihukum. Diponis di sidang diponis. Hukuman di dunia benar, hukuman di akhirat. Lu kok menghukum orang yang gak bersalah? Itu makanya karena faktor dari kelalaian. Semua kejahatan juga sama, seperti koruptor, rampok, maling, pemakai narkoba, penjual narkoba juga sama. Faktor dari kelalaian siapa? Kelalaian Pak Polisi sama Pak TNI. Tanda tangan, enak aja. Tanda tangan dulu, tanda tangan. Kalau sampai maling lagi ditembak mati, kalau sampai korupsi lagi ditembak
jawab dengan jujur siapa yang menyuruh. Dikasih pilihan dulu, dikasih pilihan A, B, atau C. Lama milihnya dari A sampai Z, terus lagi semua kemana. Makanya kalau saya dikasih pilihan jangan lama-lama milihnya. Kenapa? Karena itu tadi, hasutan itu mampu membuat orang yang cinta sama tanah airnya, sama budayanya, sama negaranya, sama agamanya bisa berantem akibat hasutan kalian. Makanya kalau ngasih pertanyaan jangan yang hasut, jangan yang
semuanya nggak bayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Oke, sekarang kalian selamat hukuman dunia. Ingat neraka jahanam, jangan lempar kesalahan. Itu intinya. Makanya nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Saya itu Dewa Krishna diutus ke bumi untuk melurusi semua ajaran agama yang lurus, Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, Islam aliran Al-Quran. Semua umat beragama itu dipecah belah sama kitab-kitab yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Udah itu aja intinya. Kami baca Al-Quran. Intinya tujuan hidup. Itu intinya. Keren-keren kan acaranya kan? Iya. Jadi poin pentingnya itu dicatat. Guru kamu siapa? Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Al-Quran itu guru. Al-Quran itu guru. Al-Quran itu buku dibaca, petunjuk sekaligus peringatan. Guru kamu siapa? Al-Quran. Al-Quran itu guru yang ditulis oleh Tuhan seluruh alam melalui anak kandungnya untuk memberikan jalan yang lurus kepada semua makhluk-makhluknya. Bisa sendiri anak kandungnya, makanya udah dikasih jalan yang lurus. Guru kamu siapa? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Nanti kalau tanya gurunya bagaimana? Guru kamu siapa? A. Gurunya si A siapa? A lagi. Gurunya si A siapa? A lagi. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Kalian kan punya akal dan pikiran. Kalian mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Coba mau didengerin mau ngomong apa? Kalau pakai indoktrinisasi ya jujur aja daripada saya pergelangan sendirinya. Itu intinya. Jadi poin penting itu tadi. Guru kamu siapa? Al-Quran. Udah gitu aja. Al-Quran itu guru. Jangan udah pokoknya intinya itu tadi. Orang yang belajar ke Al-Quran, muridnya siapa? Muridnya Al-Quran. Al-Quran itu buku yang ditulis oleh Tuhan seluruh alam. Berarti orang yang belajar ke Al-Quran, muridnya Tuhan seluruh alam. Guru kamu siapa? Tuhan seluruh alam. Udah gitu aja. Itu intinya. Acaranya keren-keren. Di Serang, Banten, di Kampung Ciwedus Kidul. Nomor tower sutetnya D45 Jawa 7. Ya makanya jalur kereta api di Serang, Banten cuma satu jalur doang. Makanya di Surah Abasa setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Artinya apa? Nanggung dosanya sendiri-sendiri. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Kalau nggak tahu mengkaji Al-Quran, bertanya sama yang tahu. Orang kalau bisa ngebaca itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Jadi jangan coba-coba memfitnah Al-Quran. Ya udah ada orang yang ngotot, ya udah lu berarti masuknya dalam golongan orang yang memfitnah Al-Quran. Udah itu aja intinya. Makanya tangan kirinya tulisannya IR ya, tangan kirinya. Artinya Indonesia Raya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Jadi udah, kalau emang udah nggak bisa jujur, disuruh jujur aja nggak bisa, langsung disayat aja pergelangan sendinya. Udah itu aja intinya. Sekarang tanggal Senin 8 September jam 14.41 jam 2 lewat 41 menit atau jam 3 kurang 19 menit. Review semuanya.
makanya ini lagi apa namanya, jadi dulu nih waktu waktu sekolah dasar itu ada namanya Pak Polisi sama Pak TNI yang nyatet anak-anak yang bersekolah yang dapat ranking atau yang nggak dapat ranking. Saya sekolahnya di SDN Penjaringan 05 Petang. Di tahun 2018 ke atas semuanya itu udah direkrut, bukan udah otomatis menjadi guru, menjadi lain sebagainya untuk ngajarin atau mengajarkan untuk mencintai agama dan mencintai negara dengan mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Ya kalau dijaga sama Al-Quran mah kelakuan sesuai sama omongan, gak usah takut. Jadi lebih ke panasnya matahari aja. Matahari panasnya beneran apa bohongan? Beneran, ya udah. Udah gitu mukanya ditua-tuain nama yang gaib. Sebenarnya masih muda loh, baru 29 tahun. Cuman apa namanya, yang nggak kesel siapa? Kayak beginiin nih. Saya orangnya jarang banyak omong, kalem, sopan santun ada, mau di mana aja tetap diacungin jempol. Artinya karena kelakuannya. Jadi poin pentingnya udah terima aja konsekuensinya. Yang bermain-main sama makanan, yang hambat hak saya. Tanggal 8 September tahun 2025 masih belum megang duit. Belum megang. Kan udah dijelasin saya nggak main MWM. Mereka semua itu ingin saya dikeroyok. Udah poin pentingnya itu di situ. Makanya bergerak langsung aja. Yang penting mah tanggung jawabnya dipegang. Selebihnya mah bodo amat. Makanya berpegangnya ke Al-Quran. Iya, terus jadi guru. Iya, saya juga paham. Ini makanannya aja ditelantarin. Kalau nggak malaikat-malaikat Allah, mereka masih ngelakuin persandiwaraan. Itu intinya.